Pernahkah kamu berpikir bagaimana sistem hukum di dunia bisa bertransformasi? Alberto Febraio melihat sebuah sistem hukum dapat berpengaruh terhadap berbagai disiplin. Salah satunya adalah sosiologi di Eropa. Sekitar tahun 1945, pasca Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kehancuran total. Negara-negara di dalamnya kehilangan legitimasi hukum dan gagal untuk melindungi hak asasi manusia. Kehancuran hukum di Eropa pada saat itu justru digunakan untuk membenarkan sistem pemerintahan yang otoriter dan diktator, seperti munculnya Nazi di Jerman dan fasisme di Italia. Dalam pengamatan Alberto Febraio, Eropa pada saat itu selayaknya laboratorium perkembangan sosiologi hukum. Munculnya pluralisme, hak asasi manusia, dan integrasi sosial menjadikan Eropa harus mengenal tataran hukum yang lebih lanjut. Menurutnya, hukum bukan hanya sekedar aturan yang mengikat manusia di dalamnya, tapi menjadi sebuah sistem komunikasi yang padu. Melalui pendekatan ini, hukum akan bisa responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, Alberto memperkenalkan sebuah gagasan hukum yang disebut reflexive governance, yang menekankan pada penyesuaian kebijakan dan hukum melalui proses pembelajaran sosial dan komunikasi antar sistem. Sejak tahun 1950 hingga saat ini, sistem pemerintahan Eropa mengambil keputusan bukan hanya berpusat pada kekuasaan. Di balik pengambilan keputusan, terlibat banyak aktor seperti Uni Eropa, pemerintah nasional, organisasi sipil, perusahaan, dan bahkan masyarakat. Penerapan teori reflexive governance paling signifikan pada bidang lingkungan, khususnya pada isu-isu global seperti perubahan iklim, energi bersih, dan pengelolaan limbah. Paris Agreement merupakan salah satu perjanjian internasional untuk memerangi perubahan iklim dengan membatasi kenaikan suhu global. Perjanjian ini tidak memaksakan sanksi yang keras, melainkan membangun sistem reflektif di mana setiap negara memantau, melaporkan, dan mengevaluasi kemajuan masing-masing dalam mencapai target emisi global. Kerjasama dari berbagai aktor diperlukan untuk mewujudkan reflexive governance. Pemerintahan bukan sesuatu yang legalistik kaku, tapi harus bertransformasi menjadi sistem reflektif dan partisipatif. Penerapan teori ini akan menguatkan sistem demokrasi partisipatif di dalam negara, bahkan di dunia. Masyarakat akan merasa lebih dihargai, karena dalam hal ini, negara bertugas sebagai mediator sosial. Namun, penerapan teori ini juga memiliki tantangannya sendiri. Setiap negara memiliki titik awal dalam pembangunan, sejarah, dan sistem sosial, sehingga perlu pencarian titik temu di dalamnya. Masih perlu adanya evaluasi, terutama dalam pendekatan hukum reflektif di dunia untuk mendesain tata hukum global yang lebih baik. Alberto Febraio melihat hukum bukan sekedar aturan, tapi cerminan kehidupan sosial. Menurutmu, apakah pandangan ini bisa dilakukan di seluruh dunia?